Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina Octaviana Sari, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi media transmisi yang akan kami sampaikan pada video kali ini. Namun terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok penyaji pada video ini. Yang pertama saya sendiri, Rina Yunabila dengan NIM 2107110661, lalu rekan saya Sarli Ratna Musfa dengan NIM 2107110670, kemudian Rahel Ditya Saharani dengan NIM 2107126367, kemudian Fitri Desrianti Harahap dengan NIM 2107110258, dan yang terakhir Labza Zaki Dias dengan NIM 2107135425. Baik, langsung saja kita masuki bagian pembahasan. Yang pertama, pengertian media transmisi. Pengertian media transmisi. Media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk menghubungkan informasi dari pengirim atau sender ke penerima atau receiver. Adapun karakteristik media transmisi bergantung pada beberapa hal, di antaranya jenis alat elektronik, lalu data yang digunakan oleh elektronika tersebut, kemudian tingkat keefektifan dalam pengiriman data, dan ukuran data yang dikirimkan. Selanjutnya, kegunaan media transmisi. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronik untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Beberapa alat elektronika seperti telepon, komputer, dan radio membutuhkan media transmisi untuk dapat menerima data. Sebagai contoh pada pesawat telepon, media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan dua buah telepon adalah kabel. Setiap peralatan elektronika memiliki media transmisi yang berbeda-beda dalam pengiriman datanya. Selanjutnya, faktor yang menentukan kualitas dan kemampuan media transmisi. Yang pertama ada bandwidth atau lebar pita, yaitu lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Lalu ada pula radiasi, yaitu kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Kemudian ada noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Dan yang terakhir ada attenuation, yaitu tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perambatan. Nah, selanjutnya media transmisi dibagi pula menjadi dua kategori. Di antaranya yaitu guided dan unguided. Guided sendiri disebut juga sebagai wired atau dengan kabel, dan unguided disebut juga sebagai wireless atau tanpa kabel. Nah, untuk guided sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada twisted pair cable, ada coaxial cable, dan fiber optic cable. Lalu unguided atau disebut wireless dibagi pula menjadi beberapa jenis. Di antaranya radio frekuensi, microwave, dan infrared. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas bersama. Yang pertama, kategori media transmisi, yaitu guided dan unguided. Guided merupakan media yang mentransmisikan suatu gelombang elektromagnetik atau data dengan cara menggunakan konduktor fisik. Contoh, kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Adapun unguided merupakan media yang mentransmisikan suatu gelombang elektromagnetik atau data dengan cara tidak menggunakan konduktor fisik. Contohnya gelombang radio, gelombang mikro, dan inframerah. Nah, guided dan unguided ini juga disebut dengan sebutan lainnya. Nah, guided juga disebut sebagai wired atau dengan kabel. Kenapa? Karena media ini bisa mentransmisikan data menggunakan kabel. Sedangkan unguided disebut juga sebagai wireless karena media ini mentransmisikan data tanpa menggunakan kabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari transmisi data menggunakan guided dan unguided. Yang pertama, kelebihan dari guided, yaitu jaringan kabel bisa menyuplai kebutuhan jaringan di daerah pelosok.
Lalu biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan lebih murah, kemudian jaringan kabel cenderung lebih stabil dalam mentransmisikan data, dan jaringan kabel juga cenderung tidak terpengaruh oleh cuaca. Selanjutnya, kekurangan dari guided sendiri. Yang pertama, membutuhkan jumlah kabel yang banyak, lalu penempatan kabel yang harus diperhatikan agar terhindar dari masalah-masalah kabel. Dan yang terakhir, terkadang instalasi yang melibatkan banyak kabel sering terlihat tidak rapi. Nah, selain itu, kita akan membahas kelebihan dari unguided. Unguided sendiri memiliki beberapa kelebihan, diantaranya tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang, lalu cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupan areanya, lalu kecepatan transfer data yang cenderung stabil, kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat, seperti smartphone dan laptop yang sering kita gunakan, lalu memungkinkan sebuah hardware bekerja di dalam jaringan secara portable, dan kekuatan sinyal masih bisa diperkuat dengan menggunakan alat bantu khusus seperti antena dan penguat sinyal. Selain kelebihan, unguided juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, instalasi dan pengembangan yang biayanya cukup mahal dibanding dengan guided, lalu peralatan atau perangkat keras jaringan yang masih mahal harganya, lalu kekuatan sinyal sangat tergantung dengan kondisi cuaca, dan kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan terha dan dan penghalang seperti tembok. Nah, selanjutnya ada instalasi guided. Pada instalasi guided, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan. Tahapan ini meliputi perencanaan dan pemilihan jenis media transmisi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Nah, juga tahap ini meliputi penentuan rute dan pemasangan jalur kabel. Yang kedua, pemasangan. Tahapan ini melibatkan pemasangan kabel, pemotongan kabel sesuai panjang yang dibutuhkan, pemasangan konektor di ujung kabel, dan penggabungan kabel dalam junction box atau rack. Selanjutnya, untuk tahapan yang ketiga yaitu konfigurasi. Tahap ini meliputi pengaturan dan konfigurasi perangkat jaringan, termasuk pengaturan protokol dan pengaturan parameter jaringan. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu testing. Tahap ini melibatkan pengujian kabel dan perangkat jaringan untuk memastikan kabel dan perangkat berfungsi dengan baik. Pengujian dapat dilakukan menggunakan alat uji kabel dan perangkat lunak pengujian jaringan. Nah, untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rahel. Kepada Rahel Ditya Syahrani dipersilahkan. Selanjutnya kita masuk ke materi instalasi Unguided. Yang pertama ada persiapan. Tahap ini meliputi perencanaan dan pemilihan jenis media transmisi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Juga tahap ini meliputi penentuan titik akses dan pemilihan perangkat untuk memancarkan sinyal. Yang kedua, pemasangan. Tahap ini melibatkan pemasangan perangkat seperti antena dan pemancar, serta penempatan mereka di lokasi yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga ada konfigurasi. Tahap ini melibatkan pengaturan dan konfigurasi perangkat jaringan, termasuk pengaturan protokol dan pengaturan parameter jaringan. Dan yang keempat, testing. Tahap ini melibatkan pengujian perangkat jaringan untuk memastikan bahwa sinyal terpancar dengan baik dan dapat diterima di tempat yang dituju. Kemudian kita masuk ke materi kabel pasangan berpilin atau yang biasa disebut twisted pair cable. Twisted pair cable pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama, berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. Twisted pair cable ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UTP dan STP. Selanjutnya, adapun kelebihannya, instalasi kabel jaringan twisted pair ini cukup mudah alias tidak rumit karena tidak dibutuhkan peralatan khusus. Dan pemeliharaan kabel jaringan twisted pair ini terkenal mudah dan biayanya pun murah.
Ukuran kabel jaringan twisted pair ini terbilang kecil sehingga cukup fleksibel. Dan kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel jaringan twisted pair tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Salah satu jenis kabel jaringan twisted pair ini yakni 2TP dijual dengan harga yang lebih murah dibanding kabel jaringan lainnya. Nah, khusus untuk kabel jaringan twisted pair ini, jenis 4TP dan STP mempunyai ketahanan yang cukup baik terhadap interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekitar kabel. Kemudian, adapun kekurangannya. Jarak jangkau kabel jaringan twisted pair ini hanya 100 mm, sehingga kurang bisa diandalkan untuk jaringan besar. Dan kecepatan transmisi kabel jaringan twisted pair ini relatif terbatas. Adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. Salah satu jenis kabel twisted pair ini yakni 2TP cukup rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan mudah terpengaruh noise atau gangguan. Nah, salah satu jenis kabel jaringan twisted pair ini yakni STP dijual dengan harga yang relatif mahal. Nah, kita masuk ke materi pemasangan kabel twisted pair. Yang pertama, kupas kulit kabel selebar 2 cm. Kemudian susun rapi 8 kabel yang terdapat di dalam sesuai dengan urutan. Yang ketiga, luruskan kabel yang masih kusut. Yang keempat, ratakan ujung kabel dengan memotongnya menggunakan tang crimping. Dan yang kelima, setelah yakin urutan warna benar dan ujung kabel sudah rata, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45. Pastikan ujung kabel itu menyentuh ujung RJ45 dan jepitlah menggunakan tang crimping. Dan yang keenam, setelah menyelesaikan kedua ujung kabel, uji menggunakan LAN tester. Jika semua lampu menyala, berarti kabel tersebut telah dicerimping dengan benar dan bisa digunakan. Selanjutnya, instalasi kabel twisted pair. Yang pertama, masukkan kabel LAN atau UTP pada slot LAN pada masing-masing laptop yang akan dipindah datakan. Kemudian setting IP address dengan cara pertama, buka menu control panel Windows Anda, Start, lanjut control panel, lalu pilih icon network connection, setelah itu pilih local area connection atau gambar komputer berjajar pada pojok kanan bawah. Klik kanan, lalu properties, lalu pilih internet protocol, TCP atau IP, dan tekan tombol properties. Selanjutnya, di bagian IP address masukkan 192.168.1.1 lalu tekan tab, otomatis subnet max akan berisi 255.255.255.0. Sedangkan untuk komputer pasangannya, berikan IP address 192.168.1.2. Nah, pada baris kolom ketiga, silakan untuk diisi dengan value 192.168.1.1, IP address yang berada dalam range 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255, umum digunakan dalam private network atau local area network, yang biasa disebut LAN. Yang perlu diingat adalah pemberian value pada 3 kolom awal haruslah sama seperti 192.168.1. Sekian. Nah, langkah terakhir adalah sharing folder, yaitu memberikan izin kepada laptop lain untuk membuka dan mengcopy file. Dah, Anda sudah dapat berbagi memindahkan data antar laptop. Kemudian kita masuk ke UTP. UTP adalah kabel tanpa selubung pembungkus. UTP ini terdiri dari dua kabel tembaga terisolasi yang dipilih satu sama lain. Jenis kabel ini memiliki kemampuan untuk memblokir interferensi dan tidak tergantung pada pelindung fisik. Nah, kabel ini digunakan untuk telepon. Nah, umumnya jenis kabel UTP ini digunakan untuk keperluan perumahan dan bisnis. Ada beberapa kategori kabel UTP berdasarkan kemampuannya dalam kecepatan transmisi yang berguna dalam meningkatkan bandwidth. Misalnya CAT3, CAT5, CAT5E, CAT6.
Nah, adapun karakteristik UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Tiap pasang ini warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel dan tidak memiliki pelindung atau shield. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter menggunakan konektor RJ45. Nah, kecepatan transmisinya hingga 1000 Mbps dan memiliki impedansi sekitar 100 UHM. Nah, fungsi warna kabel UTP. Orange. Kabel warna orange ini memiliki fungsi untuk jalur paket data. Yang putih orange, kabel warna putih orange ini memiliki fungsi untuk jalur paket data. Dan yang ketiga, hijau. Kabel warna hijau ini memiliki fungsi untuk jalur paket data. Dan yang keempat, putih hijau. Kabel warna putih hijau ini memiliki fungsi untuk jalur paket data. Dan yang kelima, biru. Kabel warna biru ini memiliki fungsi untuk jalur suara. Dan yang keenam, putih biru. Kabel warna putih biru ini memiliki fungsi untuk jalur paket suara. Dan yang keenam, coklat, kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Dan yang ketujuh, putih coklat. Kabel warna putih coklat ini memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Serly. Kepada Serly, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ialah kelebihan dari UTP. Di mana kelebihannya yang pertama, harga kabel UTP yang murah dibandingkan dengan kabel yang lain seperti koaxial dan fiber optik. Selanjutnya, perawatan kabel UTP bisa dibilang mudah. Yang ketiga, instalasi kabel UTP mudah. Yang keempat, apabila terjadi kerusakan pada salah satu saluran kabel, maka tidak akan mengganggu jaringan. Dan yang terakhir itu ukuran konektor dan kabel UTP sendiri bisa dibilang kecil, sehingga fleksibel dan mempermudah membuat saluran kabel. Selanjutnya, kekurangan dari UTP. Yang pertama, adanya kemungkinan bisa disadap. Yang kedua, jangkauan kabel UTP hanya 100 meter, jadi sangat terbatas dan kalah panjang dibandingkan dengan kabel koaksial, di mana 500 meter. Nah, kabel UTP sendiri rentan oleh efek interferensi elektromagnetik yang asalnya dari perangkat lain. Ialah STP atau Shielded Twisted Pair Cable. STP adalah kabel dengan selubung pembungkus, di mana jenis kabel ini terdiri dari pelindung khusus atau penutup jalinan tembaga atau pelindung foil untuk memblokir gangguan eksternal. Nah, kabel ini digunakan dalam internet berkecepatan data tinggi. Selain itu, dipakai pada saluran telepon. STP biasanya digunakan untuk perusahaan skala besar, untuk aplikasi high-end, di mana pemasangan kabel biasanya pada lingkungan terbuka. Nah, adapun kelebihan dari STP yang pertama, kabel STP ini mempunyai bentuk perlindungan dan antisipasi dari lengkungan kabel. Yang kedua, dari segi kemampuan kabel STP, ini dalam menghantarkan suatu data dinilai cukup baik. Dan yang ketiga, karena kabel STP ini mempunyai lapisan aluminium foil yang membuat kabel ini ketahanannya terhadap gangguan interferensi elektromagnetik. Lanjut, kelemahan dari kabel STP. Yang pertama, adanya kemungkinan kabel STP ini bisa disadap. Yang kedua, harga kabel STP sendiri terbilang lebih mahal dibandingkan dengan kabel UTP. Dan yang ketiga, instalasi kabel STP ini terbilang sulit dibandingkan kabel UTP. Dan yang keempat, jangkauan kabel STP sama seperti UTP yang hanya 100 meter. Jadi sangat terbatas dibandingkan dengan kabel koaksial. Dan yang terakhir, bahan kabel STP ini dibilang kaku, jadi kurang fleksibel. Selanjutnya, kabel koaksial atau koaksial kabel, di mana kabel koaksial ini adalah kabel dua konduktor, yang mana satu konduktor berada di rongga luar, mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Nah, kabel jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan, serta tidak menghasilkan medan magnet, sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi.
Adapun cocktail ini terdiri dari beberapa bagian yang terlihat pada gambar berikut, di mana yang angka 1 itu menunjukkan bagian center konduktor, di mana center konduktor ini merupakan baja berlapis tembaga. Dan yang kedua itu adalah center konduktor bond, yakni polimer yang digunakan untuk mencegah kelembaban. Dan yang ketiga menunjukkan dielektrik. Dielektrik ini adalah polietilen untuk menjaga kestabilan kabel menggunakan busa dengan kerapatan tinggi. Nah, yang keempat menunjukkan first outer conductor, di mana pelindung aluminium polimeraluminium tape yang melindungi dielektrik. Nah, yang kelima itu menunjukkan second outer conductor, di mana tambahan aluminium polimeraluminium tape. Dan yang keenam, itu bagian third outer conductor. Kembali dilapisi oleh aluminium polimeraluminium tape. Dan yang ketujuh, itu menunjukkan bagian fourth outer conductor, di mana itu merupakan serat aluminium AWG 34 atau 36 yang dikepang untuk menangkal gangguan eksternal yang ekstrim. Dan yang kedelapan, itu menunjukkan corrosion resistant protection, di mana lapisan anti korosi yang bertujuan untuk melindungi kabel dari kelembapan dan tembusan air. Dan yang kesembilan itu bagian dari jaket. Jaket ini adalah lapisan terluar yang menggunakan bahan polyethylene, yaitu PE, atau flame retardant polyvinyl chloride atau PVC. Nah, di sini, adapun ciri-ciri coaxial cable. Yang pertama, mempunyai kecepatan transmisi data 10 Mbps hingga 100 Mbps. Nah, yang kedua, memiliki ukuran konektor, banyak tidak terlalu besar ataupun kecil. Dan yang ketiga, ekstra listriknya mempunyai panjang maksimal 555 meter. Dan yang keempat, dibuat kawat baja yang dilapisi tembaga, serta beberapa isolator sebagai isolator gangguan. Dan yang kelima, mempunyai batasan koneksi sebanyak 30 device. Dan yang keenam, setiap segmen dilengkapi dengan ground. Dan yang ketujuh, dilindungi dengan material PVC sebagai lapisan isolator paling luar. Dan yang kedelapan, dikelilingi dengan konduktor luar sebagai inti dan diberikan pelapis oleh isolator dalam. Nah, yang ke-10 memiliki panjang minimal antara C-konektor, yaitu 1,5 feet atau 0,5 meter. Dan yang 11, adanya biaya untuk peer node yang relatif lebih rendah. Selanjutnya, kelebihan. Adapun kelebihan dari kabel coaxial ini, yang pertama mempunyai jarak maksimal lebih panjang apabila dibandingkan dengan twisted pair cable. Dan yang kedua, kabel ini dibanderol dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, kelebihan dari kabel ini mampu menahan dari gangguan eksternal. Selanjutnya, kabel koaksial ini bisa digunakan untuk transmisi digital maupun data analog. Kabel koaksial juga mempunyai bandwidth yang terbilang besar. Selanjutnya, kabel ini memiliki presentasi error yang lebih kecil. Dan juga kabel koaksial ini bisa dipakai untuk menyalurkan informasi hingga 900 kanal telepon, di mana penguatan kabel ini dari repeater tidak sebesar pada kabel UTP ataupun pada kabel STP. Dan kabel ini bisa dipakai selama puluhan tahun, artinya tergolong lebih awet. Kabel koaksial ini memiliki resiko kecil untuk terjadinya interferensi dengan sistem lain karena kabel ini memakai penutup isolasi. Serta kabel koaksial ini sangat bagus digunakan sebagai transmitter karena memiliki kemampuan yang lebih prima bila dibandingkan dengan kawat biasa. Dan kabel koaksial ini cenderung tahan dari arus yang semakin kecil di frekuensi yang semakin meninggi. Makanya kabel ini semakin terkenal dalam hal pemakaian. Selanjutnya, kekurangan dari kabel koaksial ini adalah kabel ini kurang bagus jika dipakai pada topologi bus. Serta untuk pemasangan kabel koaksial ini terbilang lebih sulit karena pemasangannya dibutuhkan ketelitian untuk menyesuaikan ukuran dari kabel ini.
Dan juga kabel koaksial ini mempunyai biaya perawatan yang lebih mahal, di mana kabel ini hanya bisa terkoneksi dengan maksimal device 300 unit. Dan juga kekurangan dari kabel koaksial ini yaitu karena kabel koaksial itu kaku. Dan optimalisasi dari kabel koaksial ini dipengaruhi dengan kondisi temperatur. Kabel ini jika dipasang di atas tanah, maka memiliki resiko untuk terkena gangguan fisik, sehingga bisa berakibatkan kabelnya yang putus. Kekurangan yang lain memiliki redaman lebih besar, jadi untuk hubungan jarak jauh wajib dipasang repeater. Dan yang terakhir, kekurangannya ialah jangkauan sinyalnya yang terbatas, sehingga membutuhkan bantuan repeater untuk memperkuat sinyal jarak jauh. Selanjutnya adalah jenis konektor koaksial, di mana yang pertama ada bayonet nail concealment, merupakan salah satu jenis konektor kabel power dipakai untuk televisi, transmisi sinyal audio, serta video-video dengan frekuensi 4 GHz. Dan yang kedua yaitu ada threaded nail concealment, di mana jenis konektor yang dipakai untuk transmisi audio telepon serta bisa beroperasi sampai 12 GHz. Dan yang ketiga ada subminiature versi A. Konektor ini biasa pada sistem gelombang mikro, radio, smartphone, dan sistem antena Wi-Fi, di mana konektor ini bisa beroperasi sampai 18 GHz. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri. Baik, untuk jenis konektor koaksial selanjutnya yaitu subminiature version B, yaitu koneksi ini umumnya dipakai pada perangkat keras komunikasi. Yang kedua, Radio Corporation of America, salah satu yang konektor kabel koaksial yang dipakai untuk audio, televisi, video, dan konektor ini mempunyai ciri khas yang dibagi menjadi 3. Warna merah, putih, serta kuning. Dan yang ketiga, konektor F. Kalau konektor ini biasanya dipakai pada kabel dan televisi digital dengan memakai kabel RJ6 dan RJ59. Nah, selanjutnya di sini ada hardline. Hardline merupakan salah satu jenis kabel koaksial yang bergantung pada tabung tembaga bundar. Kabel ini terbuat dari kombinasi logam antara aluminium atau tembaga. Lanjut. Selanjutnya di sini ada triaxial cable. Triaxial cable adalah jenis kabel koaksial yang diberikan tambahan lapisan isolasi serta konduktor tambahan. Kabel ini memberikan bandwidth dengan kapasitas yang lebih besar, sehingga lebih tahan dari gangguan eksternal. Hanya saja untuk jenis kabel ini dibanderol dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya, rigid line coaxial. Kabel rigid line sendiri terbuat dari 2 tabung tembaga yang digunakan sebagai pelindung pipa. Perlu diketahui jika jenis kabel ini tidak dapat ditekuk, kabel rigid line coaxial umumnya dipakai dalam ruangan sebagai media transmisi radio frekuensi. Selanjutnya, radiating cable. Kabel ini sebenarnya hampir sama dengan kabel hardline. Yang membedakannya hanya ada slot khusus pada kabel ini dan disetting sesuai dengan panjang gelombang yang akan dipakai. Lalu selanjutnya, ada kabel serat optik atau disebut dengan fiber optic cable. Berbeda dari kabel lain yang membawa listrik, kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lainnya.
Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus. Sumber cahaya serat optik dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer. Lanjut. Pada fiber optik ini mempunyai kelebihan yang mana lebih murah, dan yang kedua bentuknya lebih ramping, kapasitas transmisi yang lebih besar, sedikit sinyal yang hilang, dapat diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat, tenaga yang dibutuhkan sedikit, tidak mudah terbakar. Namun pada fiber optik mempunyai kekurangan. Biaya yang mahal untuk peralatannya, memerlukan konversi dan data listrik ke cahaya sebaliknya yang rumit. Memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya. Perbaikan yang kompleks membutuhkan tenaga yang ahli di bidang ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, berikutnya cara kerja dari fiber optik. Sebelum data dikirimkan menggunakan kabel fiber optik, data tersebut akan dikonversi ke dalam bentuk cahaya dan ditembakkan ke dalam serat-serat kaca yang berada di dalam kabel ini. Cahaya tersebut akan memantul ke dinding kabel berulang kali hingga sampai pada tujuan. Sesampainya di tujuan, cahaya tersebut akan dikonversi kembali menjadi bentuk digital sehingga dapat terbaca oleh komputer. Radio frekuensi atau frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 3 kHz hingga 300 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi atau radio FM. Kelebihan dari radio frekuensi yang pertama ialah dapat menjangkau area yang luas. Gelombang radio memiliki kemampuan untuk menjangkau jarak jauh dan menyebar ke seluruh area, memungkinkan komunikasi yang efektif di antara dua titik yang jauh terpisah. Yang kedua, yakni biaya rendah. Dikarenakan teknologi gelombang radio sangat terjangkau dan lebih ekonomis dibandingkan teknologi kabel terestrial atau fiber optik. Yang ketiga, yakni mobilitasnya tinggi. Teknologi memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi saat bergerak, seperti saat dalam perjalanan dengan menggunakan telepon seluler atau sinyal Wi-Fi yang terkoneksi dengan internet. Yang keempat, yang tidak ada batasan pada jenis data. Teknologi gelombang radio memungkinkan pengiriman suara, data, dan video dalam satu frekuensi, memungkinkan informasi untuk dikirimkan dalam berbagai bentuk. Berikutnya adalah kekurangan dari radio frekuensi. Yang pertama ialah rentan terkena gangguan. Dikarenakan gelombang radio dapat terkena gangguan oleh cuaca buruk, penghalang fisik, atau gangguan elektromagnetik lainnya. Contohnya ialah dengan area seperti gedung perkantoran atau jalanan dengan lalu lintas yang padat. Yang kedua, yakni kapasitas yang terbatas. Dikarenakan kapasitas saluran radio yang terbatas, hal ini membatasi jumlah pengguna yang dapat menggunakannya secara bersamaan. Yang ketiga, yakni keamanan yang rendah. Teknologi gelombang radio lebih rentan terhadap penyadapan atau intersepsi data dibandingkan dengan teknologi kabel. Yang keempat, yakni pengaruh lingkungan. Gelombang radio dapat memengaruhi lingkungan, seperti mengganggu navigasi pesawat atau elektronik lainnya. Berikutnya adalah microwave atau gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz, dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Kelebihan dari gelombang mikro
Yang pertama ialah akuisisi antar mendarat tidak terlalu dibutuhkan. Yang kedua ialah dapat membawa jumlah data yang besar. Yang ketiga, biaya murah karena tiap tower antena tersebut tidak memerlukan lahan yang luas atau besar. Yang keempat, bandwidth data tergolong besar. 5, setiap tower yang tidak perlu lahan yang luas. Yang keenam, instalasi yang mudah. Yang ketujuh, kemampuannya hunter tinggi. Dan juga kekurangan dari gelombang mikro yang pertama ialah rentan terhadap adanya gangguan cuaca seperti hujan. Yang kemudian kedua, mudah untuk terpengaruh pesawat terbang yang melintas di atasnya. Yang ketiga, jarak jangkauan tidak terlalu luas. Yang keempat, biaya perawatannya mahal. Dan yang kelima, harus mensejajarkan antena. Berikutnya adalah infrared atau inframerah. Inframerah atau infrared adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah biasa digunakan pada komunikasi jarak dekat, seperti remote control pada televisi maupun perangkat elektronik lainnya. Keuntungan yang dimiliki oleh infrared yakni pertama, kebal terhadap interferensi radio serta elektromagnetik. Kedua, inframerah mudah dibuat serta juga murah. Yang ketiga, instalasi yang mudah. Yang keempat, mudah untuk dipindah-pindah. Dan terakhir, keamanannya juga lebih tinggi daripada gelombang radio. Dan kekurangan dari infrared yang pertama ialah jarak lingkup yang terbatas. Yang kedua, tidak bisa menembus dinding. Yang ketiga, harus ada suatu lintasan lurus dari pengirim serta penerima. Yang terakhir ialah tidak bisa digunakan di luar ruangan, disebabkan karena akan terganggu karena adanya cahaya matahari. Berikutnya ialah satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya. Satelit pada umumnya mengorbit pada ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Setiap satelit yang mengorbit akan beroperasi pada sejumlah band frekuensi yang disebut dengan channel transponder. Media transmisi ini sering digunakan untuk siaran televisi, telepon jarak jauh, dan jaringan bisnis privat atau private business network. Berikutnya ya keuntungan dan kekurangan yang dimiliki oleh satelit. Keuntungan yang dimiliki oleh satelit yang pertama ialah lebih murah dibandingkan mengelar kabel antar benua. Yang kedua, dapat menjangkau bumi yang luas, termasuk juga daerah terpencil dengan populasi yang rendah. Yang ketiga, yakni meningkatnya trafik telekomunikasi di antara benua yang membuat sistem satelit cukup menarik secara komersial. Dan kekurangannya yang pertama ialah ada keterbatasan teknologi untuk penggunaan antena satelit dengan ukuran satelit yang cukup besar. Yang kedua, yakni biaya investasi serta asuransi satelit itu yang masih mahal. Yang ketiga, yakni atmospheric loss yang besar untuk suatu frekuensi di atas 30 GHz, membatasi penggunaan frekuensi carrier. Fungsi dari satelit itu sendiri, yakni media transmisi ini seringkali digunakan untuk telepon jarak jauh, siaran televisi, dan jaringan bisnis privat atau private business network. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Baik, sebagai penutup, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik mengenai media transmisi yaitu media transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan data atau informasi dari penerima ke pengirim. Adapun media transmisi dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu guided dan unguided. Guided merupakan media transmisi yang menggunakan fisiknya atau kabel, sehingga disebut sebagai wired. Adapun unguided tidak menggunakan fisiknya, sehingga disebut sebagai wireless. Nah, antara guided dan unguided memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik, mungkin sekian saja presentasi kami pada kali ini. Kami tutup presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.